Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan UV Newsroom edisi Selasa 4 Maret 2025. Seperti biasa, informasi sudah kami siapkan untuk manipulasi rumah. Tentu saja UV Newsroom selengkapnya bersama saya Lisa Ratnotania. Kita ke informasi pertama, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah dan Raja Ariza menyampaikan pidato perdananya di Paripurna DPRD Tanjung Pinang. Pada kesempatan itu, Lis Darmansyah menyampaikan visi misinya sebagai kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024. Usai dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang di Jakarta beberapa waktu lalu, Lis Darmansyah dan Raja Ariza menyampaikan pidato perdananya. Pidato ini disampaikan dalam agenda paripurna istimewa yang digelar di ruang sidang kantor DPRD Kota Tanjung Pinang pada Senin 3 Maret 2025. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah dalam pidatonya menyampaikan visi misinya sebagai kepala daerah terpilih. Selain itu, ia juga menyampaikan kondisi keuangan Pemkot Tanjung Pinang saat ini yakni defisit sebesar 229 miliar rupiah. Dirinya berharap DPRD Kota Tanjung Pinang dapat mempererat kerjasama dengan Pemkot Tanjung Pinang untuk bersama-sama menyelesaikan masalah anggaran yang cukup besar tersebut. Selain itu, dirinya akan segera duduk bersama seluruh kepala OPD di Pemkot Tanjung Pinang untuk mengetahui secara pasti permasalahan di masing-masing OPD. Dalam hal ini kami tentu menyampaikan persoalan visi misi kita dengan kondisi keuangan yang ada. Kami juga ingin bahwa antara DPRD dengan pemerintah Kota Tanjung Pinang bisa bersinergi untuk menyelesaikan rangkaian persoalan dengan adanya efisiensi anggaran, dengan ada kemampuan defisit yang dihadapi oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang yang totalnya lebih kurang sekitar 229 miliar. Ya, itu yang harus kita selesaikan dan itu adalah tentunya harus kita duduk bersama dengan DPRD sehingga persoalan ini bisa kita selesaikan sehingga APBD Kota Tanjung Pinang ini bisa sehat kembali. Nah, ini kan tentunya dengan persoalan ini APBD Kota Tanjung Pinang tidak dalam keadaan sehat-sehat. Pada program 100 hari kepemimpinannya, Lis Raja fokus pada beberapa program seperti LKS gratis, seragam sekolah gratis lengkap, dan perbaikan data kemiskinan serta perizinan. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lain, setelah resmi dilantik sebagai Bupati Bintan, Robi Kurniawan mengatakan siap bekerja untuk membangun Kabupaten Bintan semakin baik. Robi Kurniawan dan Debbie Marianti resmi menjabat Bupati dan Wakil Bupati Bintan periode 2025 hingga 2030 usai dilantik Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada 20 Februari 2025 lalu. Usai mengikuti retret pembekalan kepala daerah di Magelang, Robi Debbie telah kembali ke Bintan. Tiba di Bintan, Robi Debbie kemudian menyampaikan pidato perdananya dalam rapat paripurna DPRD Bintan pada Senin 3 Maret 2025. Dalam kesempatan itu, Robi menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepadanya. Ia menyampaikan komitmennya dalam melanjutkan berbagai program yang selama ini telah dijalankan dan dirasakan masyarakat Bintan. Sejumlah program nasional juga tidak luput menjadi perhatiannya, seperti bidang ketahanan pangan dan perbaikan infrastruktur. Robi menyampaikan ia bersama Wakil Bupati siap bekerja dan mengabdikan diri untuk membangun Kabupaten Bintan semakin baik ke depannya. Program cita-cita Bapak Presiden, ya, seperti contohnya makan bergizi yang kemarin pada saat kegiatan retreat kemarin, Pak Presiden menyampaikan insya Allah di bulan September 2025 ini seluruh kabupaten kota sudah bisa menjalankan. Nah, kemudian yang kedua, ya, swasembada pangan juga menjadi atensi Bapak Presiden yang memang harus kita dukung, apalagi kita daerah kepulauan, ya tentunya kita harus bisa mandiri ke depannya. Nah, kemudian tentu penyempurnaan infrastruktur, ya, seperti perbaikan dermaga-dermaga nelayan juga insya Allah akan kita lakukan beberapa di tahun ini sambil kita menghitung, kan kita diperintahkan efisiensi, ya, jadi kita menghitung berapa anggaran yang bisa kita gunakan untuk perbaikan itu semua. Pada intinya kami insya Allah siap bekerja, ya, untuk mengabdikan diri lah untuk Bintan yang mudah-mudahan bisa semakin baik ke depan.
Usai mengikuti rapat paripurna, Bupati dan Wakil Bupati Bintan menjalani acara syukuran dan pelepasan mantan Bupati Bintan Ahdi Muhsid di Aula Kantor Bupati Bintan. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP-TSP Provinsi Kepri resmi mencabut izin Cafe Leko. Pencabutan ini pasca terjadinya insiden keributan di lokasi kafe tersebut beberapa waktu lalu. Pasca insiden keributan di Leko Cafe Tanjung Pinang beberapa waktu lalu, pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP-TSP Provinsi Kepulauan Riau secara resmi mencabut izin operasional tempat usaha tersebut. Kepala DPMP-TSP Provinsi Kepri, Hasfarizal pada Selasa 4 Maret 2025 mengatakan bahwa keputusan pencabutan izin ini diambil berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan bersama organisasi perangkat daerah atau OPD teknis terkait, di mana salah satu poin evaluasi terkait adanya dugaan penyalahgunaan izin usaha. Hasfarizal menegaskan petugas terkait juga melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Dengan pencabutan izin ini, menurut Hasfarizal diharapkan menjadi sebuah peringatan bagi para pelaku usaha lainnya, khususnya di wilayah Kepri untuk selalu mematuhi regulasi yang berlaku. Hasil evaluasi tersebut nantinya juga akan disampaikan ke pihak Pemko Tanjung Pinang. Khusus untuk kewenangan provinsi yaitu BAS dengan KBLI 56301 kalau saya nggak salah, dan itu setelah kejadian yang kemarin dan setelah kami rapatkan baik tingkat provinsi maupun kami mengundang Kota Tanjung Pinang, itu semuanya untuk merekomendasi untuk dicabut. Jadi alhamdulillah kemarin hari Senin sudah keluar semua rekomendasi baik dari Satpol PP provinsi maupun Dinas Pariwisata provinsi untuk mencabut izin Leko tersebut. Itu khusus untuk bar yang menjadi kewenangan provinsi. Sementara yang aktivitas lain kewenangan kota itu nanti pihak Kota Tanjung Pinang yang akan merealisasikan. Oke, jadi nanti berarti ke depan Leko kedepannya tidak beroperasi lagi ya Pak ya? Nah, yang jelas untuk Leko sekarang kita dan ke BKPM pun sudah kita laporkan. Diketahui sebelumnya sebuah insiden keributan di Leko Cafe yang diduga mengakibatkan seorang pengunjung meninggal dunia. Insiden keributan di kafe yang terletak di Jalan Aisyah Sulaiman Dompa Kota Tanjung Pinang ini terjadi pada Minggu dini hari 23 Februari 2025 lalu. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lain, jaksa menetapkan sejumlah ASN Pemkab Bintan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana pengelolaan wisata mangrove. Mengalami hal ini, Bupati Bintan menyampaikan menghormati proses hukum yang telah berjalan. Yang pasti begini ya, ini merupakan Bupati Bintan Roby Kurniawan buka suara terkait penetapan 7 tersangka oleh Kejaksaan Negeri atau Kejari Bintan dalam kasus dugaan korupsi dana pengelolaan desa mangrove di Sungai Sebong, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan. 7 tersangka tersebut yakni 5 orang aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan dan 1 kepala desa aktif dan 1 mantan kepala desa. Roby yang ditemui pada Senin 3 Maret 2025 mengatakan dirinya menghormati proses hukum yang dilakukan Kejari Bintan dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Roby mengatakan dirinya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam proses hukum terhadap para tersangka. Disinggung tentang pendampingan hukum dari Pemkab Bintan kepada para tersangka, Roby menjelaskan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu surat dari pihak kejaksaan untuk menentukan langkah lebih lanjut terkait kasus tersebut. tetap ini ya untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan ya, untuk azas praduga tak bersalah juga kita tetap yakini atau jalankan ya, sambil kita menunggu prosesnya seperti apa. Kita ada bantuan hukum, Pak? Hah? Barangkali ada pendampingan hukum, Pak? Nanti akan disampaikan ya secara detail karena memang kita masih menunggu juga surat dari Kejaksaan Negeri Bintan terkait yang kemarin terjadi. Tapi kita hormati proses hukum yang sedang berjalan ya, azas praduga tak bersalah juga kita tetap junjung tinggi. Diketahui pada Kamis 27 Februari 2025 lalu, Kejari Bintan menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana pengelolaan wisata mangrove di Sungai Sebong, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan. Usai ditetapkan tersangka, ke-7 tersangka dilakukan penahanan di rutan untuk proses hukum lebih lanjut.
Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih tetap bersama kami. Polisi mengamankan 2 pelaku pencurian di sebuah rumah mewah di Kota Batam. 1 pelaku lain diduga terlibat dalam kasus ini masih dalam daftar pencarian orang atau DPO. Unit Reskrim Polsek Bengkong berhasil membekuk 2 pelaku pencurian di sebuah rumah mewah di Komplek Perumahan Winner Millennium Mansion, Kecamatan Bengkong, Kota Batam pada tanggal 1 Februari 2025 lalu. Kedua pelaku yang berhasil diamankan masing-masing berinisial I 40 tahun dan YT 53 tahun. Kanit Reskrim Polsek Bengkong Ibtu Marihot Pakpahan pada Kamis lalu mengatakan, peristiwa itu terjadi saat pemilik rumah sedang berada di Kota Tanjung Pinang. Saat itu dengan menggunakan kendaraan mobil, para pelaku datang ke rumah korban. Tiba di sana, pelaku masuk ke dalam rumah setelah menjebol jendela rumah korban. Kemudian para pelaku menggasak barang berharga milik korban seperti ponsel hingga perhiasan emas. Ibtu Marihot menyebut dalam kasus ini, 1 pelaku lain yang diduga terlibat dalam kasus ini masih dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dari hasil pemeriksaan sementara, barang berharga milik korban sudah ada yang dijual pelaku. Ibtu Marihot menambahkan, dalam kasus ini korban menderita kerugian sekitar 64 juta rupiah. Mereka masuk melalui rumah yang sudah mereka incar di perumahan Winner Millennium Mansion, Blok D1, nomor 2. Kemudian cara mereka itu masuk itu melalui jendela dengan memanjat, kemudian mencongkel jendela dengan menggunakan 2 alat ini. Selanjutnya mengambil barang-barang milik korban yang ada di dalam rumah korban. Ada beberapa barang yang sudah dia ambil dan juga ada yang mereka sudah jualkan, yang masuk ke daftar juga pencarian kita, yang biasa mereka panggil gendut. Atas perbuatannya, para pelaku akan dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan. Redaksi V News dari Kota Batam melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok V News Click untuk berita menarik lainnya.